kiai, para asatid, asatidzah, para pemangku manaqib, ikhwan akhwat seluruh dunia, wabil khusus pemangku manaqib pada saat ini yang mulia Ibu Hajah Harsasi Nurwendo, Bapak Haji Suprasono, dan Ibu Yeni Nurwendo, senantiasa apapun segala niat dan hajat beliau Allah kabulkan dengan kemuliaan Syekh Mursyid. Ikhwan ahwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Kita sudah di akhir-akhir bulan Safar. Besok kita memasuki yaitu Rabu Wakasan, Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam hal ini bagaimana kita melihat perjalanan dan kata safar atau sofar sifar, kita melihat dengan kesucian hati kita, dengan riyadhah yang Allah berikan kepada kita, maka bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Maka ada perkataan yang mengatakan martabat ketuhanan, martabat Tuhan yang ditulis dalam satu buku oleh Syekh Abdul Qadir. Bagaimana memahami itu? Antara martabat ahadiyah, martabat wahdah, dan martabat wahidiyah. Bagaimana menyelami daripada tauhid dari sudut hakikat dan ma'rifatullah. Bila kita sudah namanya melakukan bagaimana kita berusaha untuk mensucikan, membersihkan hati kita, dengan menghilangkan ego kita, maka dengan riyadhah ini, bagaimana kita memperkenalkan diri kita ke hadapan Allah. Yang memang kita sudah tahu cara memperkenalkan dirinya dengan selalu mengingat namanya. Ketika seorang salik berbicara tentang martabat ahadiyah, wahdah dan wahidiyah, yang kita sampaikan, yang kita bicarakan bukanlah tiga Tuhan, bukan tiga keadaan zat Allah, dan bukan pula perubahan yang terjadi pada Allah. Allah tetap Allah. Maka dalam zikir kita menafikan dan mengisbatkan, meniadakan Allah yang lain, dan namanya menyatukan, mengatakan, mengisbatkan Allah. Zatnya tidak berubah, tidak berpindah, tidak bertempat, tidak terbilang, dan tidak menyerupai makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Maka tiga istilah dalam martabat ketuhanan adalah bahasa konseptual para ahli tasawuf untuk membantu manusia memahami perjalanan kesadaran tauhid. Bagaimana kita mengetahui perjalanan ini secara sadar, sesadar-sadarnya. Dari pengenalan terhadap keesaan mutlak Allah, memahami tajalli asma dan sifatnya, sampai menyaksikan syuhud bahwa seluruh kejadian berada dalam kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Yang pertama adalah ahadiyah, kesatuan mutlak. Maka al-ahadiyah menunjuk kepada kemutlakan Allah. Di sini tidak ada perbandingannya, tidak ada dua, dan bukan satu atau tunggal. Karena kalau satu masih dibagi, masih bisa dibagi. Satu buah jeruk bisa dibagi karena ada irisan-irisan di dalam jeruk tersebut. Begitu pula buah yang lain. Tetapi esa di sini tidak ada perbandingannya. Tidak ada yang setara dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas mengatakan kul huwallahu ahad.
katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Maka Allah tidak menjadi sempurna karena adanya alam. Kalau manusia sempurna karena apa? Dia memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang namanya menutup aurat. Itu manusia menjadi sempurna. Apalagi akalnya dipakai, pikirannya dipakai, otaknya dipergunakan untuk kebaikan. Itu sempurnanya makhluk. Tapi Allah tidak menjadi sempurna karena adanya alam. Allah tidak menjadi berkuasa karena adanya manusia. Allah tidak perlu kita, tapi kita yang perlu Allah. Harus kita lihat bagaimana kita beribadah sebanyak apapun tidak mengurangi kekayaan Allah. Bagaimana kita berzikir sampai ribuan, sampai namanya ratusan ribu, itu tidak mengurangi namanya agung di hadapannya. Allah tidak menjadi berkuasa karena adanya manusia. Karena Allah yang menciptakan semua itu. Allah tidak menjadi maha mengetahui karena adanya sesuatu yang diketahui. Karena dia adalah maha mengetahui. Kesempurnaan Allah adalah mutlak. Tidak bisa dibagi-bagi. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Maka ketika seorang hamba memasuki kesadaran ahadiyah, yang dihancurkan bukan zat Allah, tetapi klaim keakuan dirinya. Klaim aku ini siapa? Aku ini yang paling dahulu. Aku ini orang-orang yang taat. Dihilangkan klaim keegoan situ. Fana fillah. Hilang keegoannya. Maka di situ tidak ada aku memiliki. Aku berkuasa. Aku menentukan. Aku hebat. Aku adalah pusat segala sesuatu. Maka kesadaran tauhid kemudian mengajarkan semua yang dimiliki hanyalah amanah. Saya menyampaikan ini karena amanah. Amanah dari Syekh Mursyid. Jadi tidak ada klaim untuk diri kita. Yang ada bagaimana semua kemampuan adalah pemberian dari Allah. Semua daya kekuatan berasal dari Allah. Maka di sini pentingnya kita jaga adab tauhid. Lenyapnya ego bukan berarti manusia menjadi Allah. Hamba tetap hamba. Allah tetap Allah. Maka di sini hilangnya keegoan kita karena sesungguhnya kita makhluk ciptaannya yang berkuasa karena apa? Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita berkumpul di sini. Ini kemauan dari siapa? Kemauan dari Syekh Mursyid, kemauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wahdah. Kesatuan dalam tajalli sifat. Al-wahdah dalam pembahasan ilmu tasawuf dapat dipahami sebagai tingkatan konseptual ketika perhatian diarahkan kepada tajalli asma, sifat, dan sifat Allah. Allah yang Maha Esa dikenal melalui nama-nama dan sifatnya. Contoh Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Al-Qadir, yang Maha Kuasa. As-Sami, yang Maha Mendengar. Al-Basir, yang Maha Melihat. Makhluk tidak memiliki sifat-sifat tersebut secara mutlak. Karena terbatas. Terbatas jarak pandang. Terbatas namanya langkah. Terbatas namanya tempat. Tapi untuk Allah, Maha Pengasih, semuanya dikasih oleh Allah, tidak pandang namanya. Agamanya apa, sukunya apa, warna kulitnya. Itu sudah tercangkup dengan Maha Pengasihnya Allah. Tapi kalau manusia mengasihi hanya sebatas yang bisa dilihat oleh matanya,
sebatas yang bisa dijangkau oleh langkahnya, dan tempat-tempat yang memang bisa dijangkau. Maka makhluk tidak memiliki sifat-sifat tersebut secara mutlak. Manusia hanya menerima pemberian dan keterbatasan yang sesuai dengan kedudukan sebagai makhluk. Karena itu ketika seorang manusia mampu menyayangi, jangan berkata, aku sumber kasih sayang. Kalau bahasa saya sekarang, saya presiden. Saya yang memegang semua itu. Tapi tidak. Semua itu hanya disandarkan bahwa Allah memberikan kekuasaan untuk sesaat. Tetapi sadarlah untuk kita semua. Allah lah sumber segala karunia. Manusia hanya penerima dan tempat berlangsungnya amanah tersebut berjalan. Inilah yang menyebabkan, yang membuat ilmu ma'rifat tidak boleh berhenti pada pengalaman batin. Tapi harus berjalan terus. Harus dibuktikan. Sampai sekarang saintis itu betul-betul bisa namanya mengkaji hal-hal yang memang sudah tercantum dalam Al-Quran. Ini membuktikan bahwa semua itu hanya tidak berhenti dalam pengalaman batin saja. Tapi dalam segi hablum minannasnya kita perjalankan. Semakin kita mengenal Allah, seharusnya kita makin rendah diri. Makin tidak mempunyai apa-apa. Semakin merasakan keluasan rahmatnya. Semakin luas pula kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Semakin kita mengenal Al-Alim, semakin sadar ilmuku semakin sedikit. Ilmuku sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah. Inilah yang dikatakan al-wahdah, kesatuan dalam tajali sifatnya. Dan yang ketiga, wahidiyah, tajali asma dan sifat dalam perbuatan. Al-wahidiyah yang biasa dalam tradisi tasawuf untuk menjelaskan keterlihatan hubungan asma dan sifat Allah pada keberagaman ciptaan dan perbuatan. Disinilah seorang salik, seorang ikhwan belajar membaca. Apa yang dibaca? Kita melihat alam ini sebagai ayat, sebagai namanya ciptaan Allah. Kehidupan kita sebagai namanya ayat. Nafas sebagai ayat. Kelahiran dan kematian sebagai ayat. Bahwa perjalanan dirinya sendiri sebagai ayat. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang kita harus bisa cerna. Kita harus teliti. Kenapa Allah ciptakan alam seperti ini begitu indahnya? Mengapa banyak orang yang merusak alam ini? Mengapa banyak orang-orang yang tidak peka dengan keindahan yang Allah berikan? Ini adalah suatu tajalli asma sifat dalam perbuatan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Coba kita membaca ayat Allah dalam tubuh kita. Kita perhatikan. Andaikan seperti Kiai Haji Dr. Reja Adib saja sudah menguasai salah satu atau dua atau tiga bagian struktur dalam tubuh kita, maka mereka itu sudah mengatakan bahwasannya sudah diberikan ilmu oleh Allah walaupun sedikit. Maka dia memperhatikan apa gunanya jantung, apa gunanya paru-paru. Itu semua berkaitan untuk penyadaran diri. Oh, ternyata ayat-ayat Allah digunakan sebagaimana Allah peruntukkan untuk kita semua agar kita makin tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai membaca ayat itu berhenti pada ayatnya. Jangan dikatakan kalau kita melihat alam, kita melihat itu Tuhan. Kita melihat sesuatu yang wah, luar biasa, yang orang tidak capai seperti itu, dikatakan Tuhan. Tubuh bukan Allah. Ruh bukan Allah. Cahaya bukan Allah. Pengalaman spiritual bukan Allah.
Semua itu adalah makhluk dan tanda-tanda kekuasaannya. Maka seorang arif billah, bangsa Aba Aus, contohnya melihat ciptaan sebagai ayat yang menunjukkan pada Al-Khaliq, bukan menyamakan ciptaan dengan Sang Pencipta. Di sini sering saya suka melihat bagaimana di tahun 2016 tergopoh-gopoh rombongan datang ke Madrasah Abah. Pas dilihat bangsa Abah, dia langsung angkat kaki Abah. Inilah Rasulullah, inilah Rasulullah, inilah utusan Allah. Sampai saya bilang, ini orang dari mana? Ternyata betul-betul. Karena apa? Melihat ayat-ayat Allah terbentang. Melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah titipkan kepada Rasulnya. Maka lalu apa hubungannya dengan tiga martabat itu dengan ma'rifatullah? Maka ma'rifatullah, mengenal Allah, bukan sekedar mengetahui banyak istilah tentang Allah. Bukan sekedar mampu menjelaskan ahadiyah. Bukan sekedar memahami wahdah. Atau sekedar menghafal wahidiyah. Tetapi ilmu tersebut harus mengubah hati dan akhlak kita. Dari sombong menjadi tawadu. Dari merasa memiliki menjadi amanah. Dari merasa paling benar menjadi rendah hati, hanaf asor. Dari bergantung kepada makhluk menjadi bergantung kepada Allah. Maka dikala kita masih bergantung kepada makhluk, maka sesungguhnya yang tempat untuk kita bergantung hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari melihat dirinya sebagai pusat kehidupan, pusat penghidupan, menjadi sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah. Maka bangsa Abah sering mengatakan, tidak mau apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak tahu apa-apa. Yang hanya ia tahu, yang hanya punya, yang hanya ingin, hanya kepada pangersa Abah Anom saja. Maka jadikan sarana mempunyai Syekh Mursyid untuk mendekatkan kita bahwasannya kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak ditahukan, menjadi tahu dan tawadu apapun yang Allah perjalankan dalam diri kita melalui perjalanan yang digunakan oleh guru kita dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asirlela Sinar sampai PKN. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Secara sederhana dikatakan bahwa kita mengenal martabat itu adalah menyadari ahadiyah, menyadari keesaan Allah, menghancurkan klaim keakuan, dan wahdah mengenai asma dan sifat Allah melalui wahyu serta tajalinya, dan wahidiyah membaca keberagaman alam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian sampai kepada hamba dengan kesadaran aku tidak memiliki apa-apa secara mutlak. Hidup adalah amanah, ilmu adalah amanah, nafas adalah amanah, tubuh adalah amanah, waktu adalah amanah. Bahkan kemampuan untuk beribadah pun bukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala